Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Sehat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi nikmat sehat itu adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, ya, dengan uang. Sehingga setiap kali diberikan kesehatan, tentunya kita harus tetap bersyukur. Karena kalau sudah diberi sakit, itu tidak enak. Baik, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Before we study, let's pray to God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pray begin. Enough. Let's open by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak kembali ke kelas 12 IPS. Kita akan belajar terkait materi sejarah Indonesia. Karena Bapak kan di sini kelasnya ada sejarah Indonesia, ada sejarah peminatan. Takutnya nanti kamu tertukar, ya. Sebelum itu Bapak akan absen dulu untuk memastikan siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Kelas 12 IPS. Yang pertama, Abi Robib Hasbullah. Abi, bagaimana kabarmu hari ini? Sangat baik. Uangmu baik? Alhamdulillah. Dari orang tua setorannya baik? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. A2. Terakhir, Vicky. Cilawu aman? Aman. Ya, berarti cuma Nail yang tidak sekolah ya. Berarti semuanya sehat, alhamdulillah. Sebelum itu biar semangat, seperti biasa kalau pelajaran Bapak itu biar meningkatkan nasionalisme, kita nyanyi bersama-sama. Cuma kali ini Bapak ingin ada satu dari siswa untuk menjadi pemandunya. Pemandu, apa itu istilahnya? Dirijen, pemandu ya. Silakan satu orang barangkali yang berkenan untuk ikhlas beramal. Naila Hasnah, silakan Nay. Bapak izin di tengah biar bisa melihat. Semuanya berdiri atau sambil duduk? Berdiri. Silakan Nay, pandu Nay. Nah. Baik, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Naila Hasnah. Boleh tepuk tangan untuk Naila Hasnah. Ya, yang telah memandu. Tidak semua orang bisa menjadi dirijen yang baik. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang materi peristiwa reformasi tahun 1998. Tetapi sebelum kita menginjak ke materi reformasi, Bapak ingin mereview dulu materi sebelumnya, yaitu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Ya, Orde Baru itu adalah masa di mana pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ya, kalian sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, ya, mengapa muncul Orde Baru, apa saja kebijakan pada masa Orde Baru, apa saja dampak yang dihasilkan dari program yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Ya, kita lihat ini di gambar ada salah satu program yang dikenal pada masa Orde Baru, yaitu program Swasembada Pangan. Masih ingat ya? Di mana Indonesia menjadi negara yang sangat kuat dalam bidang ketahanan pangan. Petani-petani itu sangat sejahtera karena beras yang kita gunakan itu beras yang berasal dari para petani. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak? Cukup? Oke. Sudah tergambar ya? Apa yang akan kita bahas? Oke. Agenda hari ini kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Yaitu kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa reformasi, baik dari buku ataupun internet dengan cermat dan benar. Kemudian kalian dapat menyajikan hasil penelitian tentang peristiwa reformasi dan menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi sebelum reformasi 1998. Itu ya.
di agenda kita hari ini. Kemudian, nah ini materinya terkait dengan peristiwa reformasi, berikut perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Nah, ini materi lanjutan minggu depan. Namun hari ini kita akan membahas tentang apa itu reformasi, apa itu konsep reformasi, siapa saja tokoh reformasi, apa saja yang melatar belakangi peristiwa reformasi, bagaimana kronologi dari peristiwa reformasi, ya. Oke. Kemudian ini nanti dalam proses pembelajarannya Bapak akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan berdiskusi terkait dengan proses peristiwa menjelang reformasi. Nanti silakan duduknya untuk berkelompok. Nanti setelah duduk berkelompok, Bapak akan membagikan LKPD dan nanti LKPD-nya kalian silakan gunakan untuk teman diskusi dan teman mengerjakan tugas. Sehingga nanti LKPD-nya akan Bapak jadikan indikator untuk menilai hasil yang kamu sajikan setelah berdiskusi. Paham ya? Paham? Oke. Oke. Berikutnya, silakan kalian lihat gambar yang ada di depan. Amati secara seksama dalam tempo yang tidak sesingkat-singkatnya. Kelihatan gambarnya? Gambar yang pertama, gambar apa? Demonstrasi. Kalau demo, nanti ibu-ibu juga bisa demo. Demo masak, betul. Yang pertama demonstrasi. Yang kedua, unjuk rasa. Betul. Yang ketiga, demo buruh. Hampir sama ya. Ketiga peristiwa di atas adalah aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Pertanyaan Bapak, apakah negara sebesar Indonesia membebaskan demonstrasi? Ya. Ya, kenapa? Kenapa Vicky coba? Karena Indonesia kan sistem kenegaraannya kan Mbak bukan otoriter. Ya. Demokrasi. Jadi setiap orang berhak untuk menyampaikan suara atau pendapatnya. Salah satunya dengan menggunakan aksi unjuk rasa. Itu diperbolehkan dalam undang-undang. Nah, ini adalah aksi yang dimana pasca reformasi diberikan ruang yang luas. Karena sebelum reformasi, aksi unjuk rasa ini dinilai bertentangan dengan kekuasaan saat itu. Jadi yang unjuk rasa tidak boleh zaman Orde Baru itu. Nah, karena kita lama Orde Baru, ketika diberi ruang unjuk rasa, kebablasan nih. Kalau dalam bahasa Sunda itu seperti kuda lepas tina gedogan, bagaikan kuda lepas dari kandangnya. Sehingga ketika diberi kebebasan, maka tidak tidak terrem ya, sehingga kebablasan. Kemudian sebagai bentuk memperdalam dari materi, Bapak akan mengirimkan sebuah link Goodwill sebagai kalau dalam bahasa yang lainnya pretest lah. Bapak kirimkan di grup saja ya. Bapak kirimkan di grup, silakan kerjakan, hanya beberapa nomor saja sebentar. Eka, 3 Nuni, 4. Yang dapat 5 Cung? Dapat 4? Dapat 3? Dapat 2? Dapat 1? Baik, berikutnya Bapak akan menampilkan video dan kalian simak videonya.
Kemudian nanti setelah video itu kalian catat poin-poin penting yang kalian amati dari video tersebut di buku catatan masing-masing ya. Oke, silakan setelah kalian mengamati video, tulis poin-poin penting yang kamu ingat. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit saja. Poin-poin penting yang kamu ingat dari video itu. Bapak masih punya 1 video lagi. Oke. Nanti Bapak akan acak ya. Nanti siapa yang kebagian untuk menyampaikan hasil dari apa yang diamatinya. Siap? Tapi ini bukan arisan ya. Ini mah yang kena itu berarti yang dapat tugas hari ini. Udah beres semuanya? Beres? Baik. Bapak akan acak ya. Kita lihat siapa yang kebagian. Mudah-mudahan berdoa saja. Siapa? Ihsan. Ihsan, silakan Ihsan coba. Apa yang kamu tangkap dari video yang tadi kamu lihat tentang apa? Runtuhnya pemerintahan rezim Soeharto oleh mahasiswa. Ya, apalagi? Pengunduran diri Presiden Soeharto. Itu saja? Masih ada lagi? Udah. Oke. Bapak akan tayangkan 1 lagi videonya. Nanti seperti biasa dicatat dan Bapak akan menanya kembali kepada perwakilan siswa. Itu ya sedikit video yang Bapak tayangkan terkait dengan peristiwa Trisakti. Ada satu peristiwa yang melatar belakangi terjadinya aksi demonstrasi yang besar pada tahun 1998. Oke, Bapak akan putar kembali. Siap? Abi Robib, Bi, coba Bi, apa saja Bi yang kamu amati? Jadi kejadian seperti ini terjadinya goyangnya situasi di negara ini, di negara Indonesia Ya, dari segala aspek maupun dari segala ekonomi atau krisisnya politik. oke, ada lagi? Cukup. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, namun sebelumnya silakan kalian duduknya berkelompok kembali. Nah, Bapak tayangkan kembali, silakan duduknya berkelompok. Kelihatan nggak? Nah, silakan. Karena ada yang harus didiskusikan bersama-sama dan dikerjakan bersama-sama. Sebelumnya, Bapak akan menayangkan dulu ini sedikit apa sebetulnya yang melatar belakangi terkait dengan masa reformasi. Yaitu berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh beberapa peristiwa. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, kepercayaan, dan juga aksi demonstrasi. Ya, ini sebagai gambaran nanti sebelum kalian nanti menggali informasi. Krisis ekonomi, Indonesia mengalami inflasi yang sangat besar, yang sangat tinggi. Krisis politik, ketidakstabilan politik menyebabkan
hubungan antara pengusung kekuasaan saat itu tidak harmonis. Ya, makanya tadi ada orang dekatnya Soeharto itu yang selama ini dekat tapi berusaha untuk menurunkan Soeharto juga. Itu kan tidak harmonisan. Krisis hukum. Banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak diselesaikan secara adil sehingga masyarakat itu merasa jenuh. Yang salah tidak dihukum salah, yang benar dihukum salah. Krisis kepercayaan. Nah, ini terus isu masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah sehingga aksi demonstrasi ini menjadi salah satu upaya untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah saat itu. Sekarang kalian akan melakukan proses identifikasi masalah. Jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya apa saja hal-hal yang belum kalian ketahui dari peristiwa reformasi ini. Paham? Bapak kasih waktu maksimal 5 menit, silakan kalian diskusi dan susun pertanyaan-pertanyaan berdasarkan konsep 5W 1H. Silakan. Boleh gunakan HP sebagai media membantu pembelajaran kalian. Udah beres? Semuanya sudah ditulis di LKPD masing-masing? Sudah. Sudah dijawab semuanya? Dari semua masalah yang teridentifikasi sudah terjawab? Sudah diverifikasi kembali jawabannya benar atau salah? Insya Allah. Nah, oke. Nah, setelah ini nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Namun sebelum itu Bapak akan tampilkan dulu sebuah game biar kalian tidak terlalu jenuh. Karena kita berada di posisi siang hari dan cuaca hari ini cukup panas, kita akan coba tebak. Barangkali kalian bisa menebak jenis minuman apa yang ada pada gambar. Ketebak? Ketebak? Jawabannya apa? Cincau atau cendol? Jawabannya adalah cincau. Oke.
Channel ya. Oke, cukup ya. Itu sebagai apa? Pelepas dahaga saja. Setelah nanti kalian melakukan diskusi yang terakhir. Setelah mempelajari materi ini, silakan buatkan simpulan dalam LKPD yang telah disajikan. Sudah dibuatkan simpulannya? Nah, simpulannya kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, apa itu reformasi? Cung yang bisa. Apa itu reformasi? Apa Rahma? Oke, bisa lebih keras? Perubahan pada badan atau suatu lembaga di lingkungan tersebut untuk mewujudkan perbaikan. Oke, tuh ya pengertian reformasi. Kemudian apa saja yang melatar belakangi peristiwa reformasi? Boleh? Satu orang? Yang melatar belakangi peristiwa proklamasi reformasi. Bagas, satu. Krisis ekonomi, Betul. Yang kedua? krisis politik, Betul. Yang ketiga? krisis hukum, Hukum, betul. Empat. krisis kepercayaan, Kemudian demonstrasi. aksi demonstrasi. Itu adalah latar belakang. Berikutnya, siapa saja tokoh yang terlibat dalam reformasi? Oke, Eka. Soeharto, B.J. Habibie, Terus, Gus Dur, terus, Megawati. terus. Ada lagi? Japar bisa menambahkan? Amin Rais. Terus? Amin Rais, Hah? Harmoko boleh. Ada lagi? Ya ada, betul ada. Iya, banyak. Aktivis-aktivis yang sekarang di televisi yang muncul itu aktivis reformasi. Ya, itu banyak. Terakhir, nah ini apa saja yang kamu ketahui dari agenda reformasi? Tadi ada nggak yang membahas agenda reformasi? ini ada Apa saja, Eka? adili Soeharto dan pengikutnya. Betul. Amandemen UUD 1945. Betul. Otonomi daerah seluas-luasnya. Betul. Hapus dewi fungsi ABR. Abri. Abri. Ya. Terus hapus korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Betul. Yang terakhir tegakkan supremasi hukum. Hukum. Nah, itu ada berapa? 8 agenda reformasi, amanat dari mahasiswa, masyarakat bahwa reformasi harus fokus terhadap 8 poin yang tadi. Adili Soeharto, bebaskan KKN, adanya otonomi daerah, supremasi hukum yang adil, kemudian berantas mafia-mafia KKN, tadi sudah, kemudian kembalikan TNI atau ABRI kepada fungsinya untuk menjaga keamanan negara, tidak termasuk dalam politik praktis, karena dulu ABRI itu dui fungsi, ya, masuk di politik juga menjaga keamanan negara. Dan poin-poin yang lainnya itu adalah agenda reformasi yang harus kita kawal bersama-sama dan kita jalankan. Baik, pengertian reformasi sudah, latar belakang sudah kita ketahui, tokohnya sudah kamu ketahui siapa saja, dan agendanya sudah kamu ketahui juga. Minggu depan kita akan membahas siapa saja presiden-presiden yang menjabat pada masa reformasi. Sampai sekarang ya. Berarti dari B.J. Habibie sampai sekarang Presiden Jokowi. Itu reformasi, apa saja kebijakannya, ya, apa saja program-programnya. Kita akan membahas minggu depan. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya, perwakilan satu orang ke depan. Oke, baik. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti Bapak periksa. Oke. Terakhir, setelah kalian membuat kesimpulan, Bapak mengirim soal di Google Form sekarang. Silakan kerjakan sebagai bentuk evaluasi. Kalau tadi soal yang pertama berupa word wall, sekarang soalnya berupa Google Form. Bapak kirim ya.
Satu orang lagi berarti ya. Udah. Berapa orang semuanya? 20 kan? 20. Oke, berarti satu orang, betul. Oke, udah semuanya. Rata-rata di angka 80-60 ya. Oke, baik. Nanti Bapak lihat ini jaringannya agak sedikit melenoi, mungkin sudah siang. Mungkin harus diisi dengan nasi padang. Bagi yang tidak berpuasa. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum Bapak tutup? Ada pertanyaan? Ya, jadi hari ini kalian sudah mengetahui tentang materi apa? Tentang materi peristiwa reformasi tanggal berapa? 1998. Mudah-mudahan pembelajaran ini membawa pengetahuan yang baru, terutama kalian sebagai generasi bangsa penerus yang bisa melanjutkan agenda reformasi yang tadi ya, yang 8 tadi. Seandainya nanti kalian jadi seorang pejabat, maka jauhilah AN. Itu kan bukan bagian dari agenda reformasi, melanjutkan kalian tadi menghapuskan AN. Kalian nanti jadi penegak hukum, maka berlakulah ya adil, karena itu adalah bagian dari agenda reformasi. Ya, itu saja mungkin pesan yang Bapak sampaikan. Itu Bapak yang minta refleksi dari kalian. Bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Apakah menyenangkan, cukup menyenangkan, atau B aja seperti Naila, Sukma dan Naisa Siti, atau luar biasa? Ya, sederhana saja. Kalian hanya mengekspresikan perasaan kalian setelah belajar sejarah hari ini bersama-sama ya. Tidak perlu digambarkan. Bapak ingin smile-nya, Bapak ingin mood-nya dihangat dan semacam. Ya, bisa wajahnya diusap dulu biar aura-aura gitu. Ya, itulah ketiga. Bapak ingin lihat apa ekspresi kalian setelah belajar sejarah pada siang hari ini. Siap? 1, 2, 3. Tahan. Senyum. Bagas. Kenapa kamu ngantuk? Nuni, kenapa kamu? San, kenapa kamu San? Ngantuk? Jaki? Abi? Dapat? Oke, udah ya. Berarti semuanya bahagia? Bahagia ya. Baik, kecuali Nuni ya. Wajahnya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak memberikan banyak manfaat kepada kalian, terutama dalam pembelajaran, dan kalian bisa mengamalkan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.